keputusan MK. Sementara memang kenyataannya Bambang ngomong juga kan di MK, ya. Jadi apa namanya, cantolan newsnya ini mereka udah kuat banget ya. Bener gitu. Sehingga publik lihat, wah tadi saya juga lihat Bambang di MK. Oh, berarti ini bener gitu. Memang ternyata pembuat hoax itu dia memperhatikan update berita juga. Karena kalau dia bikin hoax nggak update, nggak laku sebenarnya. Dan mereka ini kayaknya udah belajar komunikasi dengan detail kan. Jadi memahami audiens dulu, baru kemudian dia produksi. Wah, audiens lagi gini nih. Jadi dia tahu Google Trend juga Google ya berarti. Trend juga. Mudah-mudahan dia nggak ikut UKW. Nah, itu jangan sampai. Itu seberang harus kita ingatin ya, sampai mereka dapat UKW juga gitu ya. Jangan sampai mereka tiba-tiba di dadanya ada tulisan press gitu kan, segede-gede gaban tuh. Nah, ini juga nih orang banyak percaya sekali nih. Ya, apa tuh? Perolehan suara paslon Amin yang hilang dibacakan di sidang perdana MK. Memang buat mereka yang tidak mantengin sidang ini, yang cuma sekali muncul sekali terus lihat berita itu percaya nih. Karena di sidang itu semua orang bicara, pakar hukum, pakar ekonomi semuanya ngomong. Bahkan hari ini ada saksi dari PPS ya, PPK ya, datang untuk memberikan kesaksian maupun relawan. Ini gimana nih, Neil? Ya, ini hampir sama ya. Jadi seolah-olah informasi yang disampaikan itu berada di MK, apalagi MK sedang bersidang gitu. Jadi cantolan isu, cantolan informasinya ada. Ini yang kemudian dimanfaatkan dan dipublikasikan oleh mereka. Nah, setelah kita cek ini, mereka bilang itu perolehan suara paslon Amin gitu ya. Dan kontennya ternyata menyesatkan. Ini di Twitter kalau suara aslinya. Di X ya, X ya. Nah, narasinya itu adalah suara 01 yang hilang akhirnya ditemukan MK. Padahal MK belum ngapa-ngapain, MK belum dengar doang. Baru dengar doang ya. Nah, narasi kan menyesatkan gitu kan. MK belum ngapa-ngapain, baru dengerin doang. Ternyata seolah-olah MK sudah ngambil keputusan, sudah ngambil kesimpulan. Itu aja sudah false, sudah salah gitu ya. Dan suara yang ada dalam informasi ini itu memang ada suaranya, itu Bambang Wijayanto gitu ya, bukan suara MK. Nah, tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan. Nah, itu ada suara Bambang Wijayanto, kemudian disebut itu berada itu keputusan MK. Sementara memang kenyataannya Bambang ngomong juga kan di MK. Ya. Jadi apa namanya, cantolan newsnya ini mereka udah kuat banget ya. Bener gitu. Sehingga publik lihat, wah tadi saya juga lihat Bambang di MK. Oh, berarti ini bener gitu. Memang ternyata pembuat hoax itu dia memperhatikan update berita juga. Karena kalau dia bikin hoax nggak update, nggak laku sebenarnya. Dan mereka ini kayaknya udah belajar komunikasi dengan detail kan. Jadi memahami audiens dulu, baru kemudian dia produksi. Wah, audiens lagi gini nih. Jadi dia tahu Google Trend juga ya berarti. Google Trend juga. Mudah-mudahan dia nggak ikut UKW. Nah, itu jangan sampai. Itu seberang harus kita ingatin ya, sampai mereka dapat UKW juga gitu ya. Jangan sampai mereka tiba-tiba di dadanya ada tulisan press gitu kan, segede-gede gaban tuh. Nah, yang satu perlu kita ingat adalah ini tidak lepas dari perseteruan, bukan perseteruan ya, kompetisi capres ya. Yang sudah pemilihan kemarin lagi dipersengketakan di MK, dan yang memposting juga kita tracking itu adalah pendukung pasangan calon tertentu. Siapa yang posting ini? Yang posting ini namanya @Muhammad Oke. Jadi Barisan Muda Relawan Amin Indonesia. Jadi posisi di Jakarta, lahir 86, pengikut ribuan. Ini dia terbuka kayaknya. Dia terbuka. Resmi nih ya. Resmi. Tapi nggak tahu ya namanya ini, bisa jadi bisa false, bisa Muhammad Oke. Muhammad Oke. Iya, Muhammad Oke. Ada juga Muhammad ZA tuh, Kori. Muhammad ZA. Kalau Muhammad ZA tuh Kori ya, bukan pembuat hoax. Iya. Jadi Mas Muammar mungkin mudah-mudahan dia termasuk yang misinformasi ya. Jadi dia tidak tahu infonya terus dia sebarin aja ya. Mudah-mudahan ya Anda bahwa di MK itu tidak disebutkan, belum ada keputusan apapun, suara apalagi gitu. Ini baru minta pendapat dari pakar mendengar, gitu. Masih mendengar. Jadi ya kan? Kalau bisa Anda turunin aja deh menurut saya gitu ya.
Dan tidak hanya satu, kalau saya lihat postingan mereka ada Ya. banyak dan banyak juga diduga ya ada yang benar postingan dia, tapi ada juga yang lihat wah ini bermasalah nih postingan. Ya, oke. Ada di X ya? Iya. Oke. Langsung aja kalau ini mah langsung bisa kita stempel ya bahwa informasi di X perolehan suara paslon Amin yang hilang dibacakan di sidang perdana MK itu kita nyatakan hoax. Sepakat ya? Pakat. Ya, buat pendukung Amin kalau hoax ya kita nyatakan hoax, buat pendukung Ganjar kalau hoax kita nyatakan hoax, buat pendukung Prabowo kalau hoax ya kita nyatakan hoax juga. Jadi semuanya kalau memang salah ya kita bilang salah, karena pemeriksaan fakta kita tuh nggak sembarangan, nggak pakai perasaan, ini pakai data dan pengetahuan ya. Dan kita tahu Bang Asnil ini pemeriksa fakta dari AJI yang sudah tersertifikasi, jadi nggak sembarangan kalau tiba-tiba ada orang ngasih ini hoax, nggak bisa, itu mesti ada sekolahannya dulu.